Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan simulasi order to cash atau O2C dan juga CRM pada Odoo 16. Oke, mungkin sedikit pendahuluan. Jadi order to cash atau O2C adalah proses bisnis yang melibatkan langkah-langkah dari awalnya menerima pesanan dari pelanggan hingga menerima pembayaran. Jadi ini meliputi semua tahapan yang terjadi dalam siklus penjualan, termasuk proses pemesanan produk atau layanan, pemrosesan pesanan, pengiriman barang, faktur, dan akhirnya penerimaan pembayaran dari pelanggan. Jadi O2C ini mencakup aktivitas yang terkait dengan penjualan, pengiriman, dan keuangan, dan memastikan bahwa pelanggan menerima produk atau layanan yang dipesan dengan efisien dan tepat waktu. Customer Relation Management atau CRM adalah pendekatan dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Jadi CRM bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memperoleh pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jadi model CRM dalam sistem seperti Odoo menyediakan alat dan fitur untuk membantu dan mengorganisasi uh, informasi pelanggan, melacak aktivitas, dan komunikasi dengan pelanggan, memantau proses penjualan, mengelola kampanye pemasaran, dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Jadi CRM membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Jadi dengan memanfaatkan modul-modul utama seperti CRM, sales, dan modul lain yang tersedia di Odoo 16, dapat dilakukan simulasi order to cash (O2C) dan customer relationship management (CRM). Simulasi ini melibatkan tahap-tahapan seperti leads, opportunity, quotation, sales, order, delivery, customer invoice, dan terakhir cash in. Jadi melalui fitur yang disediakan oleh Odoo, proses penjualan yang dapat dioptimisasi dan dilacak secara efisien, mulai dari mengidentifikasi prospek potensial hingga penerimaan pembayaran. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan skenario yang kita akan lakukan pada video ini. Jadi ceritanya PT XYZ, sebuah perusahaan konstruksi yang mengkhususkan diri dalam pembangunan gedung perkantoran, mengadakan sebuah pertemuan di lantai baru yang mereka buat untuk menjalin hubungan dengan 3 perusahaan potensial. Di dalam pertemuan tersebut, PT XYZ memperkenalkan produk dan layanan mereka kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi sebagai hasilnya PT XYZ memiliki 3 leads yang menunjukkan minat dalam menggunakan jasa mereka. Jadi list tersebut kemudian dibuat menjadi opportunity di mana XYZ melanjutkan komunikasi dengan setiap perusahaan dan menyusun proposal sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi sebetulnya itu saja yang perlu saya jelaskan untuk ini. Nanti bakal di demoin langsung. Jadi mungkin langsung aja. Jadi potential leads untuk skenario ini yang kita akan masukkan yaitu pertama itu dari perusahaan namanya Gemini Furniture. Mereka hanya mau mesen 1 unit storage box dengan harga $15. Ada juga perusahaan Readymade yang ingin purchase 30 unit drawer dengan harga yang lebih tinggi yaitu ya $3.315. Dan terakhir ada juga dari Jackson Group yang ingin mesen 50.000 unit office chair dengan harga sekitar 3,5 juta. Nah ini untuk lead yang kita akan jalankan untuk skenario ini adalah dari Jackson Group karena memang banyak duitnya. Oke, mungkin langsung aja ke Odo. Di sini seperti tadi pada mungkin sebagai prasyarat dulu. Jadi pastikan untuk modul-modulnya sudah diinstal. Yang penting yaitu sales, invoicing, CRM, dan juga untuk inventory bisa dilihat saya sudah buat. Dan juga perlu dibuat juga beberapa user khusus untuk setiap modul dan setiap peran dan yang akan saya jalankan. Bisa dilihat di settings, kemudian manage users. Oke ya, bisa dilihat bahwa sudah ada peran-perannya seperti accounting admin, CRM admin, purchase admin, sales admin, dan juga warehouse admin terakhir. Oke, mungkin saya akan langsung lompat ke peran pertama kita yaitu untuk CRM. Tunggu dulu ya, tunggu bentar ya teman-teman. Oke, bisa dilihat sekarang kita sudah lompat ke akun untuk CRM admin. Jadi step pertama yang kita akan lakukan untuk simulasi pembuatan leads-nya, yang pertama yaitu
kita akan masuk dulu ke modul CRM. Di sini pada halaman CRM-nya, kalau sudah di load, bentar. Nah ya, di sini kita bisa membuat suatu leads baru dengan mencet tombol new ini. Nah, kita akan sesuaikan inputnya di sini seperti lagi di load dulu. Nah, iya, kita nanti akan sesuaikan organisasinya dan opportunity seperti apa yang mereka inginkan, sama juga expected revenue dengan yang kita sudah ditentuin terlebih dahulu. Oke, sebentar ya saat saya ngisi terlebih dahulu. Oke, sekarang setelah saya buat 3 list ini, karena pada skenario kita hanya akan ngejalanin satu proses OTC-nya dengan satu lead saja. Untuk lead lain, kita akan hentikan dengan menyatakan bahwa lead tersebut lost gitu. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Jadi akan dipencet detail untuk leadnya dan detailnya seperti muncul di sini. Dan kita akan mencet tombol lost ini. Di sini ya kita harus kasih alasan kenapa lost gitu. Kita mungkin bisa kasih alasan kayak misal stoknya kurang cukup itu dan ya submit gitu. Dan kalau berhasil nanti leadnya bakal ditandakan bahwa sudah lost gitu. Jadi nanti ini saya akan lakukan hal yang sama untuk lead yang ini. Oke, sekarang karena kita sudah nandakan bahwa lead yang sebelumnya udah lost, kita akan lanjut dengan lead yang memang kita ingin ngelanjutin proses bisnisnya. Jadi untuk quotation untuk The Jackson Group ini, kita karena memang kita akan menerima quotation mereka, kita misal menandakan bahwa untuk sales ini ada probabilitas 95%. Dan juga kita bisa ngasih tag bahwa ini merupakan request untuk produk gitu. Nah, setelah ini selesai, kita bisa ngelanjut dengan membuat new quotation. Kalau memang ini request for quotation, dan kita membuat quotation baru, untuk kita bisa lihat, nah ini udah dalam form quotation yang baru. Terus nanti ini kita akan sesuai dengan skenario-nya, kita akan ngisi dengan produk yang mereka ingin, yaitu office chair dengan sebanyak 50.000. Nah, seperti ini. Nah, totalnya sesuai dengan harapan kita yaitu 3,5 juta US dollars. Oke. Setelah ini selesai, kita akan pindah ke admin sales yang akan teruskan quotation ini. Bentar ya. Oke, sekarang kita sudah berada pada akun untuk sales admin. Jadi kita langsung aja lihat quotation yang dibuat sama CRM. Jadi kita masuk ke sales di sini. Terus untuk quotation ini kelihatan kosong, tetapi kita harus hapus filter my quotations. Dan kalau sudah, nah ini sudah ada untuk latest quotation-nya dari admin CRM. Kita pencet ini. Nah, terus di sini kita akan ngisi beberapa pilihan penting seperti expiration, nah kayak 1 Juni gitu. Nah, setelah udah selesai, kita akan mengirim quotation-nya ke customer kita dengan pencet send by email ini. Oke, pada form pengiriman quotation-nya bisa dilihat, kita biarkan saja seperti ini. Terus kita send quotation-nya ke customer kita. Pencet send. Terus bisa lihat dengan status ini bahwa quotation-nya berhasil di send. Nah, sekarang kita akan confirm quotation-nya untuk dijadikan sebagai sales order. Kita pencet confirm. Oke, sekarang bisa dilihat bahwa quotation yang kita kirim ke customer tersebut yang udah di-confirm sudah dijadikan sebagai sales order pada halaman ini. Nah, sekarang kayak gini. Nah, sekarang kita akan pindah
ke admin untuk warehouse untuk kita bisa ngirim barangnya ke customer. Oke, sekarang bisa terlihat bahwa kita sudah masuk ke akun admin warehouse. Selanjutnya kita akan menjelajahi ke modul warehouse inventory. Di sini kita akan pilih delivery orders. Ini dari sales order tadi dijadikan sebagai delivery orders dan kita akan proses. Jadi kita akan pilih yang barusan tadi kita cari. Nah, seharusnya yang ini. Nah, benar. Jadi ini. Jadi untuk memastikan bahwa jumlah barang yang kita kirim ke customer sudah sesuai, kita akan mengatur kolom down ini untuk sesuai dengan unit yang dipesan, yaitu 50.000. Atau kita bisa pencet saja tombol set quantity sini. Oke, sudah berhasil ini diisi dengan 50.000. Jadi kita bisa validate langsung delivery ordernya. Berarti sini kita berhasil kirim ke customer. Oke, bisa dilihat sekarang bahwa delivery ordernya berhasil diproses. Dengan di sini sudah ditandakan sebagai done. Sekarang akan dilanjutkan oleh admin sales untuk memproses invoice dari pesanan ini. Oke, sekarang kita sudah masuk ke akun sales admin. Di sini kita bisa langsung lihat sales order tadi yang kita bisa create invoice-nya. Oke, kita ke modul sales sekarang. Terus kita akan kembali ke purchase order tadi uh, purchase order tadi. Nah, yang ini bisa lihat ini sudah di mark sebagai to invoice. Kalau kita pencet, nah kita bisa pencet nih create invoice. Untuk tipe invoice yang kita akan buat, kita tetap aja biarkan defaultnya itu regular invoice. Nah, kita akan pencet create and view invoice. Dan bisa dilihat bahwa draft dari invoice ini sudah dibuat dan akan diteruskan oleh admin accounting. Oke, sudah masuk ke akun sales admin. Mohon maaf tadi sebelumnya harusnya masuk ke accounting admin ya. Sekarang kita sudah masuk ke accounting admin. Jadi kita pindah ke invoicing di sini untuk kita bisa proses invoice tadi. Jadi kita bisa lihat ada customer invoices dan kita cari invoices yang tadi memang masih draft, yang ini, yang not paid dan masih draft. Di sini kita bisa ngisi beberapa detail yang penting seperti invoice date-nya ya, bisa kita kasih date random ini. Terus untuk payment draft untuk selanjutnya kita seharusnya bisa langsung confirm. Oke, karena ini sudah di-confirm dan udah posted, sekarang kita akan mengirimkan invoice-nya ke customer kita. Oke, setelah di-load, untuk mengirimkan invoice-nya kita centang untuk matikan print aja, soalnya kita hanya mau mengirimkan lewat email. Nah, di sini bisa lihat, kita langsung kirimkan dengan pencet send. Terus, nah, seterusnya udah berhasil sampai payment-nya, dan kita tinggal register payment. Misal dalam mengkonsumsi mereka sudah bayar ya. Nah, kita untuk payment method-nya, kita biarkan saja seperti ini, banks manual. Dan kita create payment. Dan bisa dilihat dengan tanda paid ini bahwa proses untuk payment order dari customer awalnya sudah berhasil dibayar. Nah, sekarang kita akan pindah ke CRM untuk menandakan bahwa lead yang awal tadi sudah berhasil. Oke, kembali lagi di CRM. Sekarang kita akan lanjut untuk menandakan bahwa
lead yang awal tadi sudah berhasil. Jadi kita akan masuk ke modul CRM. Kemudian oke, di sini ya kita setelah masuk ke CRM, kita select untuk lead yang awal tadi, itu Jackson Group. Kemudian kita bisa sekarang menambahkan bahwa ini one dengan pencet one. Selesai, bisa dilihat bahwa ini sukses, yay. Bakal ada tanda bahwa untuk lead ini kita sudah one untuk proses O2C serta untuk CRM-nya. Jadi begitu. Jadi mungkin sekian dari saya untuk menjelaskan dan untuk mensimulasikan proses order to cash dan serta CRM-nya. Ya sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.